Hai semuanya, perkenalkan nama saya Willy Dwi Novira Nusantari. Saya adalah peserta Latsar CPNS BNN tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ASN berakhlak. Mungkin para pendengar podcast ini pernah bahkan sering mendengar kata-kata berakhlak dalam hal ini terkait dengan ASN atau aparatur sipil negara. Berakhlak yang dimaksud di sini merupakan singkatan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, dan kolaboratif. Pada 27 Juli tahun 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan Core Values ASN berakhlak. Core values ini sendiri bertujuan untuk menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi seluruh ASN yang ada di Indonesia, sehingga dapat menjadi pondasi budaya kerja ASN yang profesional. Core values ASN ini sangat penting bagi kami, karena dapat menjadi panduan saat kami bekerja. Nah, sekarang saya akan coba kaitkan dengan pekerjaan saya di Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kebetulan saya ditempatkan di BNN Kabupaten Karawang. Kalau dilihat dari 7 komponen berakhlak, sebetulnya sudah hampir semua diimplementasikan dengan baik. Akan tetapi ada beberapa hal yang belum diimplementasikan secara maksimal. Saya akan mengambil contoh core values ASN berakhlak nomor 6 yaitu adaptif. Kenapa saya memilih adaptif? Karena menurut saya memang belum optimal implementasinya. Adaptif itu sendiri memiliki 3 indikator. Yang pertama, cepat menyesuaikan diri dalam menghadapi perubahan. Yang kedua, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Yang ketiga, bertindak proaktif. Di masa pandemi seperti sekarang, kami dituntut untuk tidak gagap teknologi. Karena memang sebagian besar kegiatan kami beralih secara online. Seperti melakukan penyuluhan atau seminar, bahkan untuk pertemuan-pertemuan pun dilakukan secara Zoom meeting. Akan tetapi di satuan kerja saya untuk penerapan teknologi masih belum optimal. Contohnya untuk pembuatan surat bebas narkoba untuk pendaftarannya itu masih dilakukan secara manual. Dengan cara mendaftar langsung ke kantor BNN. Tidak menggunakan contohnya seperti Google Form untuk mendaftar sehingga untuk jadwalnya nanti akan di follow up via WhatsApp. Jika dibandingkan dengan beberapa pelayanan publik seperti kantor imigrasi dalam pembuatan paspor terbaru maupun perpanjangan, untuk pendaftarannya itu dapat dilakukan secara online. Caranya, jadi pemohon hanya perlu mendownload aplikasi layanan paspor online lewat handphone, bisa berbasis Android maupun iOS. Lalu membuat akun melalui Google atau Facebook, lalu mengisi beberapa data diri. Setelah selesai, pemohon dapat login menggunakan username dan password yang sudah terdaftar. Setelah masuk ke akunnya, lalu klik menu antrian paspor untuk mendaftarkan jenis, jam, dan waktu kedatangan pemohon ke kantor imigrasi. Setelah semua selesai dan disimpan akan keluar barcode. Nah, barcode inilah yang harus ditunjukkan kepada petugas sebagai bukti bahwa pemohon sudah mendaftar secara aplikasi atau secara online. Tahapannya sangat mudah, bukan? Sebetulnya pendaftaran secara manual masih bisa dilakukan. Akan tetapi sejak pandemi, petugas akan mengarahkan pemohon untuk mendaftar via aplikasi agar jumlah pemohon terkendali dan tidak terjadi kerumunan. Nah, dari contoh pendaftaran online secara aplikasi kantor imigrasi, mungkin satuan kerja saya dapat ikut mencoba, tapi tahap awalnya mungkin dapat membuat atau mensosialisasikan Google Form terlebih dahulu sebelum aplikasi atau barcode yang terhubung ke WA petugas untuk melakukan pelayanan secara online dan dapat disebar di media sosial BNN Kabupaten Karawang. Jika Google Form ini dirasa berhasil, untuk selanjutnya mungkin dapat membuat aplikasi untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan dan memudahkan petugas juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengupload materi penyuluhan atau isu-isu terkini ke aplikasi tersebut. Baik, dengan satu contoh tadi diharapkan seluruh ASN yang ada di Indonesia, terutama ASN BNN Republik Indonesia, dapat mengimplementasikan core value ASN berakhlak agar dapat menciptakan ASN yang berkualitas karena ASN bangga melayani bangsa. Sekian untuk podcast kali ini, sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya.